sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi kesehatan Kak Irfan. Proses kejiwaannya juga agak membaik. Agak. Aduh ya Allah, ya Allah, supaya karena itu jangan dimanja dengan masakan Indonesia yang super. The Hakim Story. Assalamualaikum guys, teman-teman. Ini adalah Akila, juara 1 Hafiz Indonesia 2021. Kita Kak Irfan lagi ada di Surabaya. Tiba-tiba Kak Irfan ingat, oh iya Sidoarjo. Duduknya sebelah situ, Akila Sidoarjo ya. Nah, pertanyaan Kak Irfan seperti biasa kalau ketemu anak Hafiz itu, kehafalannya udah nambah atau belum? Kemarin kan 10 juz. Ya. Sekarang udah berapa? Sekarang udah 11 juz. Katanya maunya sih ngebut, tapi sama gurunya gak boleh ngebut dulu ya? ya, jadi karena Akila ini kan dipersiapkan mau wisuda sehingga dimungkinkan 10 juz dan tidak dianjurkan untuk menambah dulu. Habis setelah itu baru tambah lagi? Baru. Wah, tahun depan udah 30 ini sih. Amin. Itu sebetulnya kamu tuh kemarin nyangka nggak sih jadi juara? Enggak sama sekali. Nggak sama-sama nyangka karena ada banyak yang lebih bagus dari Akila. oh gitu. Hafalannya juga banyak yang lebih banyak ya? Iya. Tapi kan Akila kan mungkin banget, hafalnya banget. Jadi hebat, alhamdulillah. Ini anak-anak Indonesia itu sekarang ya, kalau ditanya cita-cita tidak hanya dokter, tidak hanya pilot, tidak hanya profesi-profesi lain, tapi juga ada tambahannya itu hafal Al-Quran. Iya bener ya? Ya. Kalau Akila jadinya ntarnya mau jadi apa, kan kemarin make up artist. Terus mau jadi apa lagi? Enggak, sekarang makeup artist sudah bukan cita-cita. Jadi apa, hobi? Iya. Jadi cita-cita berikutnya apa? Cuman penghafal Al-Quran, dokter terus iridologis sama dokter kandungan. Jadi mau jadi dokter spesialis kandungan tapi iridologis. Nah, iridologis itu kalau yang belum lihat di The Hakim Story itu abuyanya Akila itu bisa mendetek dari mata kita kondisi kita kayak gimana. Coba sekarang. Iridologi bukan ahli iridangki ya. Iridologi jadi melihat kondisi tubuh kita, melihat potensi diri kita lewat mata. Tapi yang terlihat yang paling utama yang di belakang ya. Dikit. Nah, panjang ini. Abuya beserta Akila berkesempatan untuk silaturahim bertemu dengan Kak Irfan, dan kesempatan yang mulia ini Abuya manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, yaitu kita akan menganalisa lagi bagaimana kondisi Kak Irfan yang sebelumnya sudah pernah ditayangkan di Hakim Story juga, dan sekarang kita akan lihat sudah beberapa bulan kita periksa sejauh mana progresnya, hasilnya bagaimana, nanti kita lihat dan kita foto sekarang ya. Oke. Tapi ini dalam kondisi capek nggak apa-apa ya? Apapun itu ya. Harus pasrah ya. Monggo. Oke. Pertama sambil di sini nggak apa-apa. Sebentar, saya sambil kasih tanda. Berdasarkan pengamatan analisa iridologi, bagaimana kondisi kesehatan Kak Irfan? Yang pertama, di sini kita lihat kondisi pupilnya, ya. Ini dia masih kecil Kak Irfan, artinya masih strong, ya, masih kuat. Cuman dia masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam ini mungkin dalam kondisi saat ini, ya. Dia sedikit ada cembungnya, artinya agak kecapean Kak Irfan ya. Yes. Jadi ini kecapean. Jadi ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi ya. Jadi kalau besar kecilnya nggak bisa berubah ya, tergantung daripada kondisinya. Tetapi kalau untuk cembung tidaknya itu tergantung kondisi. Misal kita capek dia akan membesar ya atau cembung. Tapi kalau dia lagi strong constitution, lagi kuat, dia akan stabil. Nah, dari foto ini alhamdulillah Kak Irfan ada beberapa perubahan. Mau yang bagus apa yang kurang bagus? Bagus dulu. Bagus dulu baru PR-nya. Oke, yang bagus dulu ya. Yang bagus dulu yang pertama di sini terlihat di bagian
ini ya. Di bagian zona 1. Zona 1 ini adalah zona sistem pencernaan. Oke. Ya. Kalau di foto yang lama itu zona pencernaannya terlihat dia terjadi pengembungan namanya ballonet sigmoid. Nah, di sini ada sedikit ya, ada sedikit perubahan di bagian sini menunjukkan dia sudah mulai rata Kak Irfan. Nah, cuma yang di sini belum. Ya, jadi yang ini sudah rata tapi yang ini belum. Jadi maksudnya maknanya ada progres atau perkembangan yang lumayan baik di bagian pencernaan, cuman belum sempurna. Kenapa kok bisa belum ini? Ini karena bagian atas. Ini berarti hubungannya dengan makanan yang dimasukkan. Ini masih boleh dibilang banyak makan makanan yang kurang sehat. Ya betul. Terus jadi itu ya. Jadi makanannya masih belum belum terfilter. Tapi lebih baik daripada sebelumnya. Oh, lebih bagus ya, lebih bagus ya. Terus, nah, ini kemudian yang lebih bagus lagi juga sedikit di bagian ini stresnya juga agak berkurang dikit ya, Irfan. Dibandingkan ketika bulan puasa. Ya. Karena, Ini ya. Jadi kalau nanti akan saya kirim ya foto yang lama. Ya. Dengan foto yang baru akan Abuya kirim. Bisa dibandingkan sejauh mana. Nah, kalau di sini agak berkurang Kak Irfan. Ya, di pencernaan membagus. Pencernaan lumayan. Terus neurosis kejiwaannya juga agak membaik. Agak. Bukan baik. Terus, agak membaik ya. Terus sudah itu aja Kak Irfan. Memburuknya apa? Yang memburuknya di sini, yang pertama di sini Kak Irfan. Apa itu? Ya, yang rahasia itu. Memburuk itu. Guys, ada yang memburuk guys. Tapi itu rahasia guys. Aduh. Ya ini. Lanjut. Karena dia masih dalam Kak Irfan. Ya. Yang kedua, ini masih sama. Ini. Apa itu? Ini sirkulasi darah oksigen yang ke otaknya, ya. Dan masih ini kurang. Exercise olahraganya masih. Ya betul. Belum maksimal ya. Oke. Terus kemudian di bagian ini agak ini membaik Kak Irfan. Yang ini Kak Irfan. Apa tuh? Bentar tak kasih warna hijau ya. Ini membaik dari kelupaan. Nah, di sini ini adalah selaput atau slam namanya pesora pigmentasi. Kak Irfan dulu kan pernah kena Covid ya? Iya betul. Ya. Nah, salah satu analisa iridologi itu bisa dilihat dari sini guys. Ya, sini ya. Jadi untuk menentukan adanya pesora pigmentasi terjadi pada slam yang mengarah ke virus itu adalah di bagian ini. Nah, secara pengamatan analisa, alhamdulillah kondisi Kak Irfan di sini sudah lebih bersih. Sudah nggak hitam. Siap. Nah, ini menandakan bahwa kondisi slam yang berkaitan dengan selaput ke arah virusnya sudah lebih bagus. Alhamdulillah. Imunitasnya gimana? Imunitasnya bagus. Good. Kuat, strong. Good. Alhamdulillah. Oke. Itu aja ya. Nggak ada lagi? Ini aja. Oke. Ada yang rahasia aja sih guys. Ada tapi yang tidak boleh di publik ya. Jadi tidak boleh di publik. Cuma aku dan Abuya yang tahu. Ya itu ya. Nah, berarti ini pulang ke Jakarta bawa oleh-oleh, berarti aku olahraganya harus ditambah lagi. Olahraganya. Makanannya harus diberikan lebih sehat lagi. Jadi gini, ada 4 ya tipsnya untuk Kak Irfan kesehatannya. 1 adalah exercise, olahraga. Wajib nanti Kak Irfan dikenakan. Yang kedua adalah makanan yang dimasukkan. Jadi harus banyak yang serat, banyak yang bergizi, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Dan mohon maaf, makanan yang mengandung minyak, kolesterol harus dikontrol betul. Ya. Karena ini kalau dari foto ini putihnya menebal. Ya, putih ini ada kaitan dengan kolesterol yang berdampak nanti ke asam urat masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tetap kontrol stresnya, ya. Kejiwaannya tetap dikontrol, diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti sekarang ini yang jus yang sudah Abuya resepkan ke Kak Irfan. Herbal aja. Herbalnya juga bagus tuh. Nah, herbalnya itu yang paling penting. Jangan sampai putus. Hanya saja kalau dari foto ini Kak Irfan sudah turun nanti dosisnya Kak Irfan. Dosisnya sudah turun, tinggal perawatan aja. Ya. Follow IG-nya Abuya ya, apa Abuya? Follow Abuya untuk IG-nya Abuya itu Abuya_Akilah. Oke. Kalau buat yang iridologisnya? Kalau iridologisnya itu websitenya www.herbalelfats ya .com dan IG-nya juga sama ya, herbalelfats.com. Oke, sip. Kita sehat bareng ya. Nah, nggak kalah pentingnya nih, Kak Irfan mau ngetes ngajinya Akilah. Ini buat penutup nih. Ngajiin dong buat Kak Irfan. Mau di yang mana?
Bebas. Di Ali Imran 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzul intiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Aqilah. Quran surat Ali Imran ayat 1 sampai 5. Jadi kamu tuh cara ngapalinnya itu gimana sih tuh? Baca berulang-ulang atau gimana? Enggak, kalau Akilah itu bacanya pertama 1 kali dulu. Terus yang kedua kalinya baca 1 ayat itu kayak lihat terus nggak gitu terus. Terus habis itu setelah itu mungkin 2 kali lihat nggak mesti yang 4 kalinya baru ditutup. Oh gitu. Per ayat Ya, atau per baris? per ayat. Kalau ayatnya panjang? Per wakaf. Per wakofnya. Oh gitu. Biasanya 1 hari bisa ngapalin berapa banyak? Kalau 1 hari sih biasanya 4 halaman. 4 halaman? Apal? Ya. Apal? Iya. Apal 4 halaman 1 hari? Bukan 1 hari, 2 jam tuh. 2 jam? 2 jam apal 4 halaman? 4 halaman? Iya. Ini baca, ini nih, cerita. Baca 1 ayat, baca lagi gitu. Terus udah gitu yang ketiga lagi yang keempat baru tutup. Apa lagi gitu? Iya. Alhamdulillah. Suka malas gak? Kadang-kadang sih ada malesnya. Kalau lagi malas gimana dok? Kalau lagi malas atau lagi hatinya nggak enak tuh biasanya nggak usah dulu, tunggu nanti hatinya enak, hatinya tuh mau buat hafalin baru nanti. Kalau nggak enak terus gimana hatinya? Ya. Nah, dari hati yang nggak enak, biar enak yang dilakuin apa? Biasanya yang dilakuin kalau Akila sih biasanya kalau hati nggak enak mungkin dibuat tiduran atau biasanya Bisa dulu, main dulu gitu. istirahat dulu. Nanti kan tiba-tiba Iya. Terus main Rubik biasanya. Terus udah gitu hiburan dulu baru. ya pokoknya harus ada hiburan dulu. Oh, alhamdulillah. Tapi setiap hari selalu bisa nambah hafalan. Insya Allah. Kalau nggak nambah hafalan tuh jadinya rasanya gimana, ada yang kurang gitu ya? Iya. Ya Allah, hebat banget. Kasih semangat dong buat teman-temannya, teman-teman. Teman-teman semangat ya buat hafalin Quran, tetap istiqomah, jangan pernah patah semangat. Bahkan Kak Irfan juga. Doakan Kak Irfan juga dong. Semoga
Kak Irfan hafal hafal 30 juz. juz 30 aja dulu deh ah. Juz 30 aja belum. Aku mau cerita apa gimana? Jadi gini Kak Irfan, ini mungkin apa ya, satu hal yang bisa menjadi kita sebagai orang tua Kak Irfan ya. Bisa kita sebagai orang tua bisa memotivasi anak-anak kita lebih dekat dengan Al-Qur'an. Ternyata bikin nangis aku Kak Irfan. Oh ya itu ini banget. Hatinya tuh lembut banget. Gimana? Jadi abunya merasa sebagai orang tua, setiap apa yang diinginkan oleh Ananda Akila itu ya Allah selalu apa ya, boleh dibilang terwujud dengan caranya. Contoh yang pertama, kemarin tuh Akila bilang kepada Abuya, Akila kangen banget sama Kak Irfan. Gitu ya. Akila itu kayak serasa mimpi gitu. Bilang ke Abuya, ya Allah, Kak Irfan, bener tak Abuya? Akila itu ketemu sama Kak Irfan. Terus saya bilang ya bener. Kemarin beneran. Iya, kemarin enggak kemarin, ke sebelum-sebelumnya yang lalu. Terus bisa nggak Abuya ya bisa ketemu lagi? Saya bilang, insya Allah kakak berdoa aja, insya Allah. Akhirnya bener ngomong gitu? Iya. Terus tiba-tiba kejadian hari ini? Terus akhirnya tiba-tiba Kak Irfan WA. Jam 2 lebih ya? Jam 10 Kak Irfan WA. Pagi ya? Saya ada pasien kan, saya ada pasien. Aku ada di Surabaya gini, ketemulah sekarang. Jam 2 ya, meskipun prosesnya satu. Yang kedua, tadi berangkat ke sini kan pada waktu jemput sekolah tadi kan ya, saya jemput karena ketemu Kak Irfan. Akhirnya sampai izin sekolahnya loh, tapi untuk diizinin ya? Alhamdulillah. Jadi tadi di perjalanan, Kak nanti insya Allah mau ketemu sama karena seneng banget. Tapi ada satu syarat Abuya, apa nak? Abuya pengen makan kentang. Siapa yang ngomong? Akila. Nanti setelah ketemuan sama Kak Irfan, Akila diajak makan kentang ya Kak Abuya ya, gitu Kak. Bener ini nyata ini, ya Kak? Bener nggak Kak? Tiba-tiba ini tanpa makanya tadi kita nggak dengar ceritanya itu loh. Tiba-tiba awal asisten aku pesanin minum kentang. Guys ini percaya nggak percaya loh yang gini-gini tuh. Dan keajaiban lainnya banyak sekali, contoh lagi banyak sekali keajaiban yang terwujud. Apa Kak? Bentar. Kayak bohongin sama adik Miguel, kayak jadi kakak mau ke Jakarta 1 bulan gitu. Ternyata benar. Guys, inilah keajaiban Allah ya. Allah sudah menentukan detik per detik, saat per saat kehidupan kita per orang. Ini ada yang rencanain bisa ketemu, nggak ada yang rencanain tiba-tiba disuguhin kentang. Dan ya Allah. Ini kisah-kisah gini tuh ya nggak bisa. Penghafal Al-Quran merindukan ketemu seorang Irfan Hakim yang bukan siapa-siapa, seorang yang bukan penghafal Al-Quran, seorang yang sangat banyak dosanya, seseorang yang tidak berbuat baik banyak, dirindukan oleh penghafal Al-Quran. Itu tuh gila loh Bi, Buya itu. Saya sendiri juga tanya, kenapa sih kok Kakak Akila itu ngefans banget sama Kak Irfan? Kenapa? Jawabannya karena Kak Irfan itu menjadi salah satu inspirasi untuk anak-anak, terus sangat sayang sama anak-anak, terus channel-channelnya itu selalu bernuansa pendidikan, jadi seperti itu. Makanya banyak channel yang ada di YouTube. Makanya Abuya itu jarang mengizinkan Akila itu lihat YouTube Kak. Hanya 2 yang saya izinkan kepada Ananda itu. Yang pertama adalah melihat Hafiz Indonesia, yang kedua melihat channelnya Kak Irfan. Aduh ya Allah, ya Allah, karena Abuya sebagai orang tua, jujur tidak ada, bahkan jarang sekali, sedikit sekali channel-channel Kak Irfan yang kontennya itu yang tidak bermanfaat. Makanya sekelas Akila, saya sendiri orang tua, saya dukung, tidak apa-apa, karena banyak pelajaran. Contoh ODGJ, terus kemudian binatang, terus kemudian aviari ya. Itu ya Allah banyak sekali ilmu-ilmu yang makanya Abuya memohon kepada Allah sebagai orang tua Akila, saya hanya bisa berdoa kepada Kak Irfan. Abuya nggak bisa memberi apa-apa. Abuya nggak bisa memberikan semacam materi, tapi hanya bisa memberikan doa kepada Kak Irfan. Yalah, Abuya, semoga Kak Irfan sehat, semoga Kak Irfan diberikan Allah rezeki yang barokah, kesehatan yang barokah, semakin banyak menolong orang yang tidak punya, semakin bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Ini doa Abuya Kak Irfan. Mohon maaf Kak Irfan ya jadi cerita ya. Nggak apa-apa. Gara-gara sebuah
kentang. Kentang goreng, yaudah. Ya Allah. Ini salah satu kisah nyata yang terjadi pada Akila Kak Irfan. Kan di panggung kan pernah ya kakak itu cerita, Akila itu cerita, Abuya cerita bahwa banyak kejadian-kejadian aneh kan dia di kamar hotel kan. Ya. Oke, terus Nah, itu ada satu kejadian yang sangat yang sangat ajaib buat Abuya. Bahkan boleh dibilang ini kita kembalikan semua kepada Allah ya. Saya kembalikan semua kepada Allah karena Akila ini kan sebelum juara itu Kak ya, itu kan memang dari awal itu kan Abuya selalu menanyakan ke Akila Kak. Ketika Akila pengen daftar kan ini semua itu kemauannya Akila sendiri kan. Karena Kak kita kan. Ya. Jadi semua itu kemauannya Akila sendiri. Dan setiap Abuya tanya Akila bikin jadi Hafidz Indonesia itu apa? Cita-citanya atau tujuannya apa? Dan jawabnya Akila itu Akila hanya ingin dua ketika itu Kak Irfan. Yang pertama adalah untuk mensyiarkan Al-Quran. Yang kedua ingin berangkatkan orang tuanya umroh. Ingin berangkatkan orang tuanya ke Tanah Suci. Tapi kan hadiah tahun ini nggak ada umroh. Makanya nanti ada kisahnya. Kisahnya adalah pas udah juara bentar ya. Coba terus. Nah, akhirnya alhamdulillah jadi karena prinsip Abuya pada dasarnya kepada Ananda itu Abuya itu tipikal orang yang insya Allah nggak pernah memaksa Ananda. Jadi terutama ketika dia murojaah, kita menghafalkan, yang penting hatinya senang, saya yakin Akila pasti mampu. Makanya kenapa di panggung Hafidz itu konsisten ya Kak ya. Jadi penampilannya tuh stabil terus. Nah, ketika di 8 besar Abuya tanya lagi, Akila sudah di 8 besar nih di babak musabaqah. Gimana perasaannya? Gimana? Akila pingin juara nggak? Ternyata jawabannya tetap sama Kak Irfan. Akila nggak pingin juara. Emang apa Akila tujuannya? Akila tetap sama, ingin bersyiar Al-Quran dan berangkatkan orang tua Abuya sama Uma ke Tanah Suci sama adik-adik. Itu 8 besar. Kemudian 4 besar. Tanya lagi. 4 besar kan penentuan nih Kak Irfan. Itu di saat kita nangis-nangisan di dalam hotel tuh Kak Irfan. Jadi malam itu kita sedih-sedian, bukan sedih-sedian ya, karena besok itu akan masuk musabaqah. Wisuda akbar. Kalau lolos, kalau bisa 3 besar, berarti kan berangkat umroh nih kan kita nggak tahu biasanya. Kan. Belum tahu. Akhirnya di 4 besar itu saya tanya lagi Akila gimana sayang? Besok mau wisuda akbar. Akila gimana? Mau dapat juara berapa? Jawabannya apa? Sama tetap. Abuya, Akila nggak pingin jadi juara. Akila ingin bersyiar Al-Quran dan ke Tanah Suci, itu aja yang diminta. Jadi tidak pernah terbayang dia ingin juara 1, juara 2, juara 3. Terus pas dikatakan bahwa itu nggak ada. Terus kemudian 4 besar itu kita latihan Kak Irfan sama Akila. Latihan talbiyah dia malu kakaknya malu. Jadi dan itu biasanya aku lakukan kan. Iya. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Kita latihan sama Akila ya. Jadi ya Allah lah. Dan ternyata alhamdulillah sudah masuk 3 besar dan diizinkan oleh Allah menjadi yang terbaik dan alhamdulillah tidak ada hadiah umroh. Biasanya ada karena situasinya seperti ini. Terus gimana? Terus saya tanya gimana Kak? Gak ada umroh. Jawabnya Akila ketika itu ini yang saya santai orang tua itu salut sekali Kak Irfan. Jawabannya kan Allah belum mengizinkan. Qadarullah tidak diizinkan oleh Allah. Padahal tahun-tahun sebelumnya kan ada. Terus selalu. Sedih nggak Kak untuk nggak apa-apa, insya Allah lain waktu nanti bisa berangkat. Jadi itu. Jadi sampai saya sendiri merinding nggak ya ketika tanya Akila itu gimana nggak bisa berangkat umroh sampai gini. Kalau seandainya berangkat umroh pun seandainya nanti dapat kan karena kan pinginnya berangkatkan adik-adiknya juga. Ya udah dikasihkan Kak siapa Kak? Dikasihkan siapa Kak? Bude ya. Dikasihkan budenya. Sampai seperti itu. Tapi mudah-mudahan ada rezekinya. Mudah-mudahan ketika suasana memungkinkan ada bisa berangkat umroh. Insya Allah ada. Pasti ada orang soleh yang akan memberangkatkan Akila dan keluarga untuk berangkat. Amin. Aduh Abuya makasih ceritanya. Mohon maaf Abuya cerita ini karena ini satu kisah yang intinya adalah hanya satu, luruskan niat. Betul. Apapun itu, siapapun itu, dimanapun itu, niatkan karena Allah. Amin. Pesan Abuya untuk Kak Irfan, mudah-mudahan adik Jalu, adik Aisyah, semua anak-anak Kak Irfan menjadi penghafal Quran. Amin. Ini amanah dan mudah-mudahan meskipun dunianya terpenuhi,
akhiratnya terpenuhi dengan penghafal Quran. Biar kayak Akila juga insya Allah ya. Amin. Oke guys, terima kasih. Insya Allah. Jaga juga niat baik saya untuk menjalani ini semua. Hal-hal kecil diniatkan untuk ibadah, tidak mengejar materi, tidak mengejar popularitas, ikhlas saja. Amin. Materi, popularitas itu hanya efek kecil saja. Tujuan utamanya harus jauh lebih mulia dari hanya sekedar materi dan hanya sekedar popularitas. Sip, thank you guys. Dari Bandara Juanda, Surabaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.